Assalamualaikum teman-teman. Bukti audit merupakan dasar bagi auditor untuk memberikan opini. Apa dan bagaimana mengumpulkan bukti audit? Video ini merupakan rangkuman SA 500 tentang bukti audit. Video ini membahas ruang lingkup, tujuan, ketentuan, dan penerapan dari SA 500. Ruang lingkup dari SA ini adalah 1. SA ini menjelaskan tentang hal yang merupakan bukti audit dalam audit atas laporan keuangan dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit. Yang kedua, SA ini berlaku untuk semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Dalam SA ini, tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan yang memadai sebagai basis opini auditor. Ketentuan dalam SA ini ada beberapa, yaitu bukti yang cukup dan tepat, informasi yang digunakan sebagai bukti, pemilihan unsur untuk pengujian, dan inkonsistensi atau keraguan atas bukti audit. Ketentuan terkait bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit dalam definisinya merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit, sedangkan kecukupan merupakan ukuran kuantitas bukti audit. Dalam penerapannya, kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terkait dengan sumber bukti, tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat konsistensi antara bukti audit yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Prosedur untuk memperoleh bukti audit dapat diperoleh dengan melaksanakan prosedur pengendalian risiko dan prosedur audit lanjutan yang terdiri atas pengujian pengendalian dan prosedur substantif termasuk pengujian rinci dan prosedur analisis substantif. Beberapa prosedur audit dalam SA ini antara lain seperti berikut. Pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan dengan asersi yang dipertimbangkan, sedangkan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit dipengaruhi oleh sumber bukti, sifatnya, kondisi suatu bukti tersebut ketika diperoleh, termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharaan bukti tersebut. Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pakar, maka tujuan auditor adalah mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan efektivitas pakar tersebut, memperoleh pemahaman atas pekerjaan pakar, dan mengevaluasi kesesuaian pekerjaan pakar dengan bukti audit dan asersi yang relevan. Ketika merancang pengujian pengendalian dan pengujian rinci, auditor harus menentukan cara pemilihan unsur untuk pengujian yang efektif dalam mencapai tujuan prosedur audit.
Suatu pengujian yang efektif memberikan bukti audit yang memadai yang diambil bersamaan dengan bukti audit yang lain yang telah atau akan diperoleh sehingga cukup untuk tujuan auditor. Cara-cara yang tersedia bagi auditor untuk memilih unsur untuk pengujian antara lain memilih semua unsur atau 100%, memilih unsur tertentu, dan sampling audit. Jika bukti audit yang diperoleh bertentangan dengan bukti audit yang diperoleh dari sumber yang lain, atau auditor memiliki keraguan atas keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, auditor harus menentukan modifikasi atau tambahan prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mempertimbangkan dampaknya jika ada terhadap aspek lain dari audit. Teman-teman, begitulah rangkuman dari SA500. Semoga membantu. Secara lengkap teman-teman dapat lihat sendiri dengan mengakses situs iapi.or.id dan mendownload SA500 secara langsung dari situs yang tersedia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.